Nggih. Nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi dimakamkan di Suwakul. Aku nek bengi duduk ngubur piye? Terus jadi. Dede, aku kelewat kono ya kiri ya. Wong Suwakul iki dianggep apa to? Perkenalkan, nama saya Maureen Wahyu Widayanti dari Rombel 3, NIM 1511419105. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana sih prasangka di saat pandemi ini dan juga bagaimana cara menghindarinya. Beberapa bulan lalu, media nasional sedang dihebohkan dengan pemberitaan penolakan jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan di lingkungannya. Hal ini cukup menjadi keresahan karena peristiwa tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif terhadap orang-orang yang beresiko terpapar COVID-19 seperti dokter, perawat, pengemudi ojek online, dan yang lainnya. Perlakuan diskriminatif juga kerap diterima oleh orang dalam pantauan atau ODP maupun PDP atau pasien dalam pengawasan. Prasangka yang berlebihan terhadap jenazah COVID-19 ini rupanya dapat memicu reaksi yang tidak manusiawi. Apa sih prasangka itu? Prasangka adalah sikap yang negatif terhadap sesuatu tanpa ada hal yang mendasar terhadap pribadi tersebut. Prasangka juga dapat dikatakan sebagai sikap sosial yang negatif yang dapat ditujukan pada individu atau golongan lain dan mempengaruhi orang yang berprasangka terhadap kelompok atau golongan tersebut. Prasangka pada mulanya hanya merupakan sikap yang negatif, tetapi lama-kelamaan akan memunculkan sesuatu tindakan yang menghambat, merugikan, dan juga mengancam kehidupan pribadi suatu golongan atau kelompok. Apa sih faktor penyebab peristiwa tersebut? Faktor penyebabnya adalah minimnya edukasi dan juga pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut. Sehingga edukasi melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat sangat diperlukan agar dapat mengambil langkah pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali atau terjadi kembali. Sebagai penyakit yang baru, banyak manusia yang belum mengetahui tentang pandemi COVID-19 ini. Terlebih, manusia akan cenderung takut akan hal-hal yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut kepada sesuatu yang berbeda tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pribadi orang yang berprasangka. Dalam kasus ini, ciri-ciri yang menonjol adalah orang-orang yang tidak memiliki toleransi. Orang yang tidak memiliki toleransi itu memiliki sikap lebih membela dirinya dan menganggap bahwa orang-orang berbeda dengannya merupakan suatu ancaman bagi dirinya sendiri. Nah, selain itu, orang-orang yang memiliki sifat tidak toleran ini, dia biasanya sangat sulit untuk menerima atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang yang tidak toleran ini memiliki sifat yang egois karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori prasangka yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ada dua, yaitu teori kepribadian dogmatik dan juga teori biologis. Untuk penjelasan dari teori kepribadian dogmatik sendiri, itu merupakan salah satu tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan kuat untuk berprasangka. Nah, orang-orang dalam kepribadian dogmatik ini itu memiliki pola pemikiran yang sempit atau closed mind. Mereka sangat mempercayai sistem yang anti terhadap perubahan informasi dan ditandai dengan penggunaan daya tarik atau kekuatan wewenang untuk menjustifikasi apa yang mereka kira benar.
Dalam kasus ini, orang-orang yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 memiliki pemikiran yang sempit dan kurangnya informasi bahwa jenazah COVID-19 itu sebenarnya tidak menular melalui orang yang sudah meninggal, karena sudah melalui prosedur yang benar. Yang kedua adalah teori biologis. Menurut pendekatan ini, prasangka memiliki dasar biologis. Dalam teori ini, orang-orang yang memiliki kemiripan satu sama lain atau yang menunjukkan pola sifat yang mirip sangat mungkin memiliki gen-gen yang lebih serupa dibandingkan dengan yang tidak memiliki kemiripan satu sama lain. Misalnya, orang-orang yang berasal dari kelompok atau golongan yang sama, maka akan cenderung melakukan hal yang sama dengan orang satu kelompok atau golongannya. Saya akan menjelaskan tentang 3 komponen prasangka. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan belief, ide, dan konsep, atau merefleksikan pengetahuan dan pengenalan tentang suatu objek, sikap yang pernah dialami. Berdasarkan pengalaman tersebut kemudian terbentuk suatu ide, pengetahuan, dan sebagainya mengenai sifat atau karakteristik umum dari suatu objek. Yang kedua, komponen afektif, yaitu komponen yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang dalam bentuk perasaan positif maupun negatif. Komponen ini akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan seseorang oleh masyarakat terhadap suatu objek. Dalam kasus ini, yang dirasakan oleh masyarakat saat mendengar akan ada jenazah yang akan dimakamkan di desanya, maka masyarakat tersebut akan merasa takut dan resah karena menurut mereka virus tersebut dapat tertular, padahal sebenarnya tidak. Dan komponen yang ketiga adalah komponen konatif, yang komponen ini merupakan kecenderungan bertingkah laku, intensi, komitmen, dan tindakan nyata yang mengarah pada suatu objek, sikap. Dalam kasus ini, warga cenderung untuk melakukan tindakan nyata, yakni menolak ambulan untuk membawa jenazah COVID ke desanya dengan cara menutup akses jalan untuk menuju desa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Dulhaq. Saya dari Rombel 3. Di sini saya akan membahas tentang cara menghindari prasangka. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita itu biasanya muncul rasa seperti bete, risau, cemas, terus bingung, bahkan ada yang ketakutan. Nah, perasaan tersebut itu dapat dipahami, tetapi jangan karena perasaan tersebut itu kita jadi berprasangka buruk kepada orang lain. Misalkan itu ada seseorang yang batuk-batuk di tempat umum, kita itu jangan langsung berprasangka buruk. Kita langsung menganggapnya itu karena orang tersebut itu terkena corona. Kan belum tentu juga. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti penderita corona itu kita langsung menganggap bahwa itu terkena corona. Jangan seperti itu. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang, itu para penderita itu akan tumbuh rasa untuk menutup diri. Itu seperti misalkan dia padahal sudah dinyatakan positif corona, tetapi orang tersebut malah menolak, malah menganggap bahwa tes tersebut itu salah. Nah, itu akan timbul rasa seperti itu. Ada beberapa cara untuk menghindari prasangka buruk kepada orang lain, khususnya pada situasi pandemi seperti ini ya. Yang pertama itu tidak menyebut orang yang terjangkit COVID dengan sebutan korban atau penderita, tetapi sebagai pasien. Lalu ada memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga, atau masyarakat sekitar. Jadi kita contohnya itu seperti kita memberikan sembako atau kita membantu membelanjakan kepada mereka, membantu untuk membelanjakan kepada mereka
Karena kan mereka kan tidak boleh keluar rumah atau ke tempat umum. Jadi kita bantu untuk membeli barang atau makanan, kebutuhan keluarga lah. Itu kita bisa bantu. Itu salah satu untuk mensupport mereka. Lalu selanjutnya itu memberikan penghargaan bagi tenaga medis yang telah merawat pasien. Nah, kita harus mensupport. Nah, kita harus menghargai bahwa tenaga medis itu tuh sangat berperan besar bagi situasi seperti ini. Nah, kita tuh jangan sampai kita mengecap bahwa saran dari dokter atau saran dari pemerintah itu jangan kita anggap enteng. Karena banyak sekali orang yang melanggar hal tersebut itu setelahnya itu mengalami terjangkit virus corona. Lalu selanjutnya itu tidak mengulang menyebarkan hoax atau gosip yang tidak jelas ya. Terus kabar bohong, apalagi menyebarkan informasi yang bersifat menyiarkan kebencian. Nah, ini kita harus menjauhilah hal-hal tersebut supaya kita itu yang sudah menjalani protokol kesehatan, kita tidak merasa cemas, tidak merasa risau ya. Lalu yang terakhir itu sebarkan berita baik. Misalkan itu mengabarkan kesembuhan pasien gitu. Lalu ada misalkan tidak tertularnya COVID melalui jenazah. Nah, itu kita mensupport, kita memberikan berita baik kepada orang lain agar tidak orang-orang sekitar itu tidak merasa risau atau kecewa, bahkan ketakutan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.